Di balik megahnya peradaban Korea, ada satu kerajaan yang dikenal bukan karena kekuatan militernya, tapi karena keindahan seninya yang menembus batas waktu. Sebuah kerajaan yang menjadikan harmoni dan keindahan sebagai nafas kehidupan rakyatnya. Inilah kisah Baekje, kerajaan yang membuktikan bahwa lembut pun bisa kuat dan keindahan bisa menjadi warisan abadi. Yuk, ikuti ceritanya bersama Salshe Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Jika ada pelafalan atau pengucapan yang kurang tepat, mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan kalau kalian punya masukan atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kisah Baekje dimulai dari masa yang sangat lama, sekitar tahun 18 sebelum Masehi. Seorang pangeran bernama Onjo, putra dari pendiri Goguryeo, meninggalkan kampung halamannya di utara dan mendirikan kerajaan baru di selatan semenanjung Korea. Di tepi sungai Han yang indah, ia menamai kerajaannya Baekje, yang berarti 100 jejak. Nama itu menjadi simbol tekad untuk meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Awalnya, Baekje hanyalah kerajaan kecil di antara pegunungan dan sungai. Namun letaknya strategis, dekat laut, sehingga mudah berdagang dengan Cina dan Jepang. Dalam waktu singkat, Baekje tumbuh menjadi kerajaan yang makmur. Mereka belajar dari bangsa lain, tapi tak kehilangan jati diri. Baekje menjadi tempat di mana pengetahuan, perdagangan, dan seni berpadu indah. Memasuki abad keempat Masehi, Baekje mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Geunchogo. Kerajaan meluas, budaya berkembang, dan agama Buddha mulai berakar kuat di masyarakat. Di masa inilah, seni dan arsitektur Baekje mencapai puncaknya. Patung-patung Buddha dibuat dengan senyum lembut, senyum yang kelak dikenal dunia sebagai Baekje Smile. Senyum yang mencerminkan kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Berbeda dari kerajaan lain yang tertutup, Baekje justru terbuka dan bersahabat dengan negeri-negeri sekitarnya. Mereka mengirim biksu, seniman, dan pengrajin ke Jepang, membawa ajaran Buddha, huruf Tionghoa, dan teknologi pembangunan kuil. Bahkan, beberapa kuil tertua di Jepang seperti kuil Asuka dibangun dengan bantuan arsitek dari Baekje. Karena itulah Baekje dikenal sebagai jembatan budaya Asia Timur, penghubung antara Korea, Cina, dan Jepang. Warisan seni Baekje sangat menakjubkan. Salah satunya adalah mahkota emas Baekje. Terbuat dari emas murni dengan bentuk ranting dan dedaunan, melambangkan hubungan manusia, alam, dan langit. Selain itu ada juga kuil Mireksa, kuil terbesar dan termegah pada masanya. Menara batu bertingkatnya berdiri kokoh, menunjukkan kemampuan teknik dan rasa seni yang tinggi. Semua ini bukan sekedar simbol kekuasaan, tapi juga wujud spiritualitas rakyat Baekje yang cinta kedamaian. Seni bagi orang Baekje bukan hanya keindahan visual, tapi cara berdoa dan mengekspresikan jiwa. Mereka menciptakan patung, perhiasan, tembikar, dan lukisan dengan gaya yang lembut, seimbang, dan harmonis. Kalau Goguryeo dikenal gagah dan penuh semangat, maka Baekje dikenal halus dan berkelas. Setiap ukiran dan pahatan terasa hidup, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menata bentuk dan perasaan. Namun sejarah tak selalu indah.
Memasuki abad ke-6, Baekje harus bersaing keras dengan dua kerajaan lainnya, Goguryeo di utara dan Silla di timur. Meskipun Baekje sempat bangkit di bawah Raja Song, tekanan dari luar semakin berat. Raja Song tetap berusaha mempertahankan kejayaan dengan memperkuat budaya dan agama, tapi peperangan tak bisa dihindari. Tahun 660 Masehi, pasukan gabungan Silla dan dinasti Tang dari Cina menyerang Baekje. Pertempuran berlangsung sengit dan akhirnya ibu kota Sabi jatuh. Raja Uija, penguasa terakhir Baekje, ditangkap. Kerajaan yang telah berdiri lebih dari 6 abad itu runtuh, meninggalkan jejak keindahan yang abadi dalam sejarah Korea. Namun, kisah Baekje tidak berakhir di medan perang. Seni dan budayanya tetap hidup. Di Jepang dalam arsitektur kuil, di Korea dalam pahatan batu dan mahkota emas, dan di hati mereka yang mencintai keindahan. Kini, situs-situs penting seperti Gongsanseong dan kuil Mireuksa diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Warisan itu bukan hanya benda, tapi juga semangat mencipta dan mencintai keindahan yang menjadi ciri khas Baekje. Dari Baekje, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari perang atau kekuasaan. Kadang, kekuatan sejati justru lahir dari kelembutan hati, keselarasan, dan cinta pada seni. Kalau kamu suka belajar sejarah dengan cara yang seru seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Salse Digital. Tulis di kolom komentar, bagian dari Baekje mana yang paling kamu kagumi? Apakah seninya, budayanya, atau warisan lainnya? Bagikan juga video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta unik dan sejarah yang mungkin jarang diketahui. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!